Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan kesempatan buat kita bersama untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang mana berat bagi mereka yang tidak terbiasa, dan ini berat juga dilakukan oleh, dalam hal itu dikatakan orang yang munafik, untuk melangkahkan kaki ke masjid di saat subuh dan isya. Itu luar biasa. Maka ini satu rahmat Allah buat kita bersama, bisa kita melangkahkan kaki walaupun dengan mata mengantuk ke masjid. Kita berusaha juga mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak baca salawat untuk mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunannya ada disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Logikanya 2 kali kita baca salawat, berarti Allah langsung berselawat kepada kita 20 kali. Selanjutnya seperti itu, makin banyak kita baca salawat, maka kita akan mendapatkan balasan pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat yang terbaik itu ya salawat jamaknya kan. Jadi salawat yang terutama sekali itu yang kita lakukan pada sholat ini. Di sini pula lah kita banyak melaksanakan bacaan salawat di waktu tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, seperti itu minimalnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita melaksanakan kajian umum dulu. Ada titipan dari Ustaz Khairullah tadi mengenai pertanyaan yang dulu, yang pekan lalu mengenai bagaimana kita melaksanakan makan bersama di tempat orang yang sedang berduka cita. Nah, seperti itu kan. Disebutkan sebuah asar ya, bahwa memang tidak boleh kita melaksanakan makan. Itulah yang kita coba untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita ini untuk tidak melaksanakan seperti itu. Kalau kembali kepada tuntunannya seperti itu dia. Cuma kan kita sudah membudaya bagi kita, makanya kita perlu pemahaman sedikit-sedikit dengan adanya kajian-kajian Islam ataupun memperbanyak membaca buku-buku. Nah, ini yang kita coba untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Apa namanya ini? Sungguh pun ada orang yang memasakkannya seperti itu. Disebutkan tadi bahwa katanya bahwa kita sama dengan meratapi. Nah, maka kita di sana tempat orang yang meninggal tuh sama kita dengan meratapi semayat. Seperti itu yang disebutkan. Ini titipan saya. Kemudian juga pertanyaan dari Ibu dulu ada ya, Wifi Raya, mengenai azan ya, mengazankan mayat di dalam kubur. Kalau setelah kita sepengetahuan kita dan tidak ada membaca tuntunannya untuk mengazankan mayat di dalam kubur, bagaimana dengan yang sudah melaksanakannya? Yang mungkin itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Ya, kalau tuntunannya kita baca memang tidak ada. Jadi kita bagaimana kita melaksanakan ini biasa-biasa saja. Ya, tugasnya kita tuh memang
mengantarkan mayat itu ke kuburan, dia ingin cepat. Kalau bagi orang-orang yang beriman, mereka ingin dipercepat. Tempatnya di mana? Di kuburan. Nah, gitu dia. Ya, jadi ini kan kita coba untuk pembiasaan-pembiasaan yang seperti itu yang kita ketemui, kita mungkin coba tidak melakukannya lagi seperti itu, bertahap-bertahap lah. Mungkin kasih pemahaman tuh kepada orang tuh agak sulit juga. Jadi sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan bagi kita. Inilah yang kita untuk mensiasatinya lagi, memberikan pemahaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini saya sampaikan bahwa ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi setiap kali materi-materi yang sampaikan oleh para mubaligh, ustadz, syekh, itu tak terlepas dari tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan kajiannya itu aja. Kenapa? Hari-hari kita memang itu ibadah, ya kan? Kemudian yang muamalah, masalah yang lainnya. Maka untuk itulah, karena manusia itu sifatnya adalah nisyan, pelupa, maka perlu ada penguatan kembali, pengulangan pelajaran agama dengan adanya kajian-kajian ilmu. Pada subuh ini kita ambil satu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ini janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini jelas dikatakan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah sekiranya penduduk satu kampung, sekiranya penduduk suatu negeri, kalau masih bisa diperkecil skopnya, kalaulah penduduk satu jamaah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Lah di sini menyatakan kepastian, pasti kata Allah. Pasti kami akan buka pintu keberkahan, keberkahan. Baik yang datang dari langit maupun yang datangnya dari bumi. Jadi catatannya itu adalah amanu wattaqau. Jadi kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dia, bertakwa dia kepada Allah, maka janji Allah pasti kami akan buka, pasti kami akan buka pintu keberkahan itu, kebaikan-kebaikan itu, baik datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Ini. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi manusia itu tidak mau, terkadang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tidak mau dia taat, tidak mau dia beriman, tidak mau dia bertakwa, maka kami ambil kembali, kami cabut kembali pintu keberkahan, pintu keselamatan tadi, pintu kebaikan-kebaikan tadi, dan kami ganti dengan bala, bencana. Nah seperti itu nih jelas dinyatakan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Cukup banyak sudah Allah perlihatkan kepada kita akibat-akibat orang yang mendustakan agama, akibat orang yang lari dari ketentuan Allah. Jadi untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita ini, secara umum dikatakan lagi adalah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya apa? Di saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, di saat kita melakukan perintah-perintah Allah, maka dikala itu pula lah keberkahan itu datang kepada kita. Apapun bentuk ketaatan. Jadi kata-kata kuncinya itu adalah yang wajib tetap kita kerjakan, yang sunnah untuk memperkuat amalan ibadah wajib. Nah, jadi ini
Kalau amanu jelas kita beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6, dan takwa tadi juga. Takwa bermakna melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Lalu pertanyaannya, yang manakah perintah Allah itu? Nah, secara umum semua yang baik-baik adalah merupakan perintah Allah. Sifat, karakter, kebiasaan, amal ibadah, kelakuan kita, semua yang baik-baik termasuk tata tertib, peraturan, undang-undang yang baik-baik itu merupakan perintah Allah. Dan semua yang tidak baik apapun dia, sifatkah namanya, karakterkah namanya, undang-undangkah namanya, peraturankah namanya, semua yang tidak baik jelas merupakan larangan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita Allah berikan keberkahan kepada kita, yang baik-baik saja yang kita bisa lalui. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang lurus, yang manakah yang jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang diberi Allah nikmat kepada mereka. Siapakah dia? Minan nabiyyin, para nabi yang dilalui nabi. Apalagi wasiddiqin, ya, jalan yang ditempuh oleh orang yang benar. Orang-orang yang benar selama ini, sejak zaman Nabi dulu sampai saat ini, yang ditempuh jalan benar, itulah yang mesti kita lalui. Dan Islam itu kan memang lurus, dia tak ada berbelok-belok. Kemudian apa lagi? Nasiddiqin was-solihin, syuhada dulu. Syuhada, jalan yang ditempuh oleh orang syuhada, yang ada syahid di jalan Allah. Kemudian was-solihin, dah jalan yang ditempuh oleh orang yang soleh. Nah, ini apalagi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Siapakah dia? Jalan yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang Yahudi. Yes, ya, orang Yahudi. Orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jalan yang dilalui oleh orang-orang Yahudi, itu keterangannya. Kemudian waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Orang sesat itu jalan yang ditempuh oleh orang Nasrani. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi selama kita melalui jalan-jalan yang benar, itu adalah terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah janji dalam Quran lagi, dalam Al-Baqarah ayat 208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, nih diingatkan Allah lagi nih, amanu tadi wa taqau. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya ajaran Islam itu tidak hanya ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, tapi ghairul mahdhah juga, termasuk tata tertib tadi, termasuk sifat dan kelakuan kita tadi, semua yang baik-baik di sana ada, terdapat aturan-aturan, tata tertib. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, di sana ada aturan-aturan yang akan menyelamatkan kita untuk kemaslahatan manusia. Maka laluilah yang baik-baik. Ya, itu dia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti gaya syaitan, cara pandangnya, pola pikirnya, kebiasaan-kebiasaan dia. Yang manakah dia? Ya semua yang tidak baik-baik itu jalan dan tempuh syaitan itu. Nah, jadi inilah jangan dilalui kata Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Bapak-Ibu dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan tadilah dalam hidup kita ini perlu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah buat kita bersama sehingga kita tetap istiqomah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah di negeri kita ini, di tempat kita ini. Sesuai dengan pula namanya Darul Muttaqin, kampung orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Ini mesti ada pertanggung jawab juga bagi kita besok ini. Kampung kamu kan tinggal di Permata Bunda kata Allah kan. Kampung orang bertakwa, kenapa kamu nak ke masjid? Nah, bisa jadi pertanyaan seperti itu nanti kan.
Mana aja kamu dulu bernalis ya, kamu kan tinggal di kampung orang bertakwa, tapi kamu tidak bertakwa kata Allah. Nah, jadi ini bisa jadi pertanyaan Allah nanti di akhirat kalau kita. Nah, artinya apa? Keberkahan Allah itu akan datang. Jadi keberkahan itu bermakna kebaikan-kebaikan itu bertambah dan bertambah dan bertambah dia. Jadi dikala kita melakukan ketaatan kepada Allah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, di sana pula lah Allah tetap berikan keberkahan barokat kata Allah. Keberkahan yang datang dari langit maupun dari bumi. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu amalan wajib yang tidak boleh kita tinggal itu diantaranya adalah ibadah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ini luar biasa nih, pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Sholat merupakan perintah Allah. Yang namanya perintah wajib kita kerjakan. Aqimis sholat kata Allah. Wa yuqimuna sholat, dengan ayat. Orang yang akan diselamatkan oleh Allah itu orang yang akan mendapatkan keberkahan tadi, kebarokat, ya, keberkahan itu dia adalah diantara mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, mereka yang sholat. Kenapa? Ini perintah Allah. Manakala kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah yang bernama ibadah sholat, berarti kita sudah mengundang datanya murka Allah. Kenapa? Ini kan perintah. Kalau raja kasih perintah, kasih apa namanya? Titah, apa namanya? Bukan titah ya, perintah ya. Ya, itu pasti kita akan melaksanakannya. Ini Malikal Mulk, raja di raja. Artinya Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan yang bernama ibadah sholat. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat, berarti kita telah mengundang datang murka Allah. Berarti kita termasuk orang yang sombong. Sombong mana namanya? Nama sholat itu masalahnya kan? Nah, kenapa tidak mau mentaati Allah? Jadi seakan-akan kita tidak butuh Allah. Padahal ini dikatakan Allah untuk meraih keberkahan dalam hidup kita ini, ya sholat. Dengan sholat inilah dikatakan diberikan keberkahan ini. Kalaulah penduduk satu kampung kata Allah, penduduk satu negeri amanu, dia beriman dia, wattaqau, bertakwa dia pada Allah, Allah akan buka pintu rahmat, Allah akan buka pintu keberkahan, Allah buka pintu keselamatan, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, baik datang dari langit sumbernya itu maupun dari bumi. Allah datangkan, Allah berikan kebaikan, ketenangan. Tapi kalau ada yang tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak mau sholat, dia itu sombong dia tuh, maka artinya kita sudah mengundang datang murka Allah buat kita. Teguran Allah bisa berupa sakit, bisa berupa kemalangan, bisa berupa kita banyak harta tapi tidak ada berkahnya. Ya, kita punya mobil, kita punya motor, kita punya rumah, kita punya yang lain-lainnya, tapi kita tidak nyatakan mendapatkan ketenangan. Berarti keberkahan itu sudah kita rasakan tidak ada. Seperti itu dia. Banyak rumah ada, tapi kok tidak nyaman di rumah dia, tidak tenang di rumah ini. Berarti keberkahan itu tidak kita dapatkan. Di mana kita mendapatkan ketenangan, kesenangan, walaupun kita tidak banyak harta kita seadanya, tapi kita tenang, berarti kita dapatkan keberkahan. Seperti itu dia. Nah, ini ibadah wajib ini. Jadi sholat tidak ada tawar menawar bagi kita untuk meninggalkannya. Nah, jadi selagi kita masih kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kita tetap bisa melakukan ibadah kepada Allah. Dikatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang mengingat Allah itu bisa di waktu berdiri, bisa di waktu duduk, bisa di waktu berbaring. Ya, jadi itu rukhsah, keringanan yang dikasih dalam ajaran kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, bisa sholat berdiri, duduk. Ya, kalau sakit atau dalam perjalanan di kapal kan itu Pak, pernah di kapal itu kan, kita awalnya tanya sama kapten ataupun tanya sama nahkodanya, di mana arah kiblat sana. Jadi kalau kapalnya berbalik kiri mana?
Apakah kita berputar pula arah kita? Nah, tetap. Ya, Pak ya. Jadi ketika kita sudah Pak, di mana arah kiblat Pak? Di sana, ya kan? Menurut kita ini arah utara, ya kan? Tapi dia bilang seperti itu, dia lebih paham, lebih tahu ya, ada kompas, ya kan? Ini arah kiblat, ya, arah barat, ya kan? Jadi kita laksanakan ibadah seperti itu, menghadap kiblat. Jadi kalaupun arah kapal itu berputar ke arah sini, kita tak perlu berputar tetap. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kalaulah kita tidak bisa sholat berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, ini kan rukhsah, keringanan. Demikian juga dalam perjalanan, bisa kita tepat waktu, ya, maksudnya melaksanakan tepat waktu seperti ini, sholat zuhur, ya, bisa kita jamak, qashar atau di qashar aja, diringkas. Nah, yang 4 jadi 2, itu kan keringanan. Nah, sakit kita ada tata caranya seperti itu dia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini untuk meraih keberkahan dalam hidup kita ini. Kemudian ada lagi, apa lagi yang perlu kita lakukan? Ya, takwa tadi yang takwa itu bermakna dalam melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Seperti sampaikan tadi, perintah Allah itu meliputi semuanya. Segi aspek kehidupan kita ini ada ketentuan-ketentuan yang baik-baik kita lakukan. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Wa in asatum falah, jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali untukmu. Jika kamu berbuat jahat, tidak baik, maka kejahatan itu juga untukmu, kata Allah. Nah, ini tambah lagi kan, man amila sholihan, siapa saja yang berbuat baik, beramal soleh, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'min, tapi dia beriman. Nah, ini ketentuannya. Jadi siapa saja di antara kita yang beriman, kata Allah, yang melaksanakan kebaikan, man amila sholihan, siapa saja berbuat baik, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman. Ini aman wa taqwa tadi. Ya, falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang lebih baik. Nah, kehidupan yang lebih baik itulah yang nama barokat. Kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kebaikan kita itu tetap bertambah dan bertambah dia. Jadi jelas balasannya ada. Itu yang baik. Itu yang wajib maksudnya. Nah, seperti sampaikan tadi, yang wajib tetap kita kerjakan, yang sunnah untuk memperkuat amalan ibadah wajib kita. Banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat. Setidaknya ada nih, ya, ada 7 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, setidaknya ada 7 sunnah Rasulullah yang mesti kita biasakan. Apa saja itu, dan kita sudah sering mendengarkan. Makanya ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Perlu kita ingat-ingat kembali dan ulang-ulang. Kalau bahasa dalam pelajaran itu ada namanya murojaah. Perlu kita mengulang-ulang kembali, mengingat-ingat kembali supaya kita tidak lupa. Apa saja itu? Nah, yang pertama kita ambillah yang namanya sholat sunat tahajud. Ya Pak, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud adalah merupakan sholat pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita bisa bangun tengah malam, tapi belum tentu untuk sholat malam. Hanya orang-orang terpilih sajalah yang mau dan mampu untuk melakukannya. Ya Pak, kita bangun tengah malam jam 2. Mana Pak? Ke toilet. Setelah itu kembali ke kasur. Kan seperti itu, tanpa terkecuali juga saya. Nah, jadi artinya apa? Pembiasaan inilah yang akan menjadi kebiasaan bagi kita. Memang awalnya kita paksakan untuk melakukan dalam umur lah 40 sekian.
atau 50 sekian, tapi saya kok tidak pernah sholat tuh sholat tahajud ya. Nah, mesti kita seperti itu juga bertanyanya. Kenapa disampaikan dalam hadis khairun nas, sebaik-baik kamu adalah, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umur, baik amalannya. Panjang umur dia tapi bagus perbuatannya, amalannya bagus. Ya. Wasarrun nas, kata Nabi, sejahat-jahat manusia yang tidak baik itu yang mana? Man tola umruhu wa sa'a amalu. Panjang umur tapi tidak bagus amalannya. Tidak ada nilai kebaikan juga. Nah, jadi perlu kita untuk muhasabah ya, untuk introspeksi diri kita, termasuk saya juga. Mestinya gimana? Dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya umur kita ini, harusnya bertambah pula kebaikan kita. Ya, bertambah pula lah keberkahan, barokah tadi, keberkahan itu mesti bertambah. Sumber dari mana ya kebaikan kita lakukan tadi? Man amila solihan tadi, siapa yang berbuat kebaikan, yang berbuat amal soleh, wahwa mukmin, catatannya adalah dia beriman, akan dinilai pahala oleh Allah. Seperti itu. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Ya Pak. Masalah sholat tahajud Ustaz. Sholat tahajud itu apakah hanya 2 rakaat selesai berdoa, atau seperti sholat tarawih Ustaz? 2, seberapa dia sanggup, 2 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat boleh diqadha sholat? Nah, Diqadha. baik Bapak Ibu, mesti tadi saya menyampaikan dulu ya. Kalau saya supaya seperti yang telah berlalu, pertanyaan itu terakhir aja. Ya. Baiklah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa namanya ini? Apakah sholat tahajud itu mestinya 2 rakaat? Ya, tuntunannya memang 2 rakaat. Ya, kalaupun 4 rakaat silakan saja, nggak masalah. Seperti tarawih silakan saja, bagus. Ya, yang penting bagi kita pembiasaan, minimalnya bisa 2 rakaat, bagus. Minimal nih, mampu kita 8 rakaat itu luar biasa. Nah, memang saya mencoba memaksakan diri Pak ya, membacanya 1 rakaat itu pokoknya peralaman satu halaman. Ya, baca setelah surat itu, membaca Al-Fatihah, baca setelah itu sebagai pengulangan hafalan. Kalau tidak, itu bisa hilang hafalannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi minimalnya 2 rakaat boleh, silakan. Kalau kita melaksanakan 4 rakaat silakan saja, nggak masalah. Amalan sunnah seperti yang kita lakukan melaksanakan sholat tarawih ya. Nah, seperti itu dia. Boleh Pak, tidak apa. Kemudian apa tadi? Sholat. Setahu saya tidak ada sholat itu yang diganti. Ya, yang bisa diganti itu kan selain sholat seperti puasa, mengganti, ada ketentuannya. Tapi kalau setahu saya tidak ada yang sholat itu yang diqadha. Atau ada Ustaz, pernah mendengarkan sholat itu diqadha Ustaz? Pernah Pak. Ada ya? Karena waktu itu tidak sholat subuh dia umur 17 tahun, ganti subuh dulu 40 tahun. Begitu. Banyak sih itu. Ya, walau memang saya pernah juga mendengar seperti itu, tapi saya belum pernah membaca. Oh gitu, jadi nggak ada ya? Ya, ada yang mengkodo sekian. Waktu saya berumur sekian tahun, saya pernah meninggalkan sholat, tapi tak seberapa kali ya. Boleh saya kodo dan ya. Jadi memang ada, saya pernah mendengar, tapi saya belum pernah langsung membaca. Jadi tidak kuat apa yang disampaikan nanti salah nanti kan. Jadi saya sebagai saya yang namanya qadha itu untuk sholat tidak ada. Tapi ada yang menyampaikan bagaimana seperti itu Pak Ustaz. Ada yang mengqadha sholat karena di waktu usia saya dulu banyak di muda dulu usia muda banyak meninggalkan sholat, tapi tak berapa kali. Nah, itu ditutup dengan taubat sebetulnya Bapak Ibu. Ya, taubatan ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Seperti itu dia, penyesalan kita yang taubat itu kan menyesali gitu kan. Jadi perbuatan dosa sudah kita perbuat selama ini kita sesali. Nah, dengan lakukan taubat tadi, insya Allah. Tapi kan berjanji lagi dan tidak mengulangi, kan seperti itu dengan ketentuannya. Ini pertama, ini 7 Pak ya, mudah-mudahan cukup waktu ini. Jadi kata Rasulullah, syarful mu'min salatu bil lail.
kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya, dan itu pula lah yang menjadikan dia mulia di sisi Allah. Kan tidak semua kita yang bisa bangun di keheningan malam. Maka hamba-hamba Allah terpilih sajalah yang mau dan mampu untuk melakukan ibadah tahajud ini. Jadi tahajud ini Bapak Ibu tidak masalah usia, tunggulah saya nanti udah usia sekian, enggak. Ini masalah syaraful mukmin tadi. Kemuliaan seorang mukmin itu baik tua, baik muda, laki maupun perempuan, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malamnya. Dan ini pula yang kan menjadikan dia mulia di sisi Allah. Kalau Ustaz Al-Muharram Arifinillah mengatakan, sehingga malaikat pun yang diciptakan dari cahaya terkagum-kagum melihat hamba Allah yang mau bangun di keheningan malam untuk mengakses nur hidayah Allah. Begitu kata dia. Ini yang kedua, makmurkan masjid, ramaikan masjid untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita ini, ya. Untuk mendapatkan ketenangan kita perlu untuk meramaikan masjid dan musola. Coba ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, di surat Taubah ayat 18. Hanyalah, ini Pak ya, hanya saja orang-orang yang beriman itulah yang akan menghuni, yang akan meramaikan. Jadi kata imarah itu banyak artinya, saya baca dulu dalam ketentuannya imarah ini ada persamaan kata itu pada sinonimnya. Jadi begini dia, hanyalah orang-orang yang meramaikan, hanyalah orang-orang yang akan mengisi, yang akan membangun, apalagi yang akan ada berapa kata artinya sinonim itu, yang membangun, yang meramaikan, yang mengimarahkan, yang akan menghuni, yang akan mengelola, yang akan membangun, yang akan meramaikan. Banyak istilah-istilahnya sinonim dari kata imarah itu banyak. Jadi siapa yang akan mengisi rumah Allah? Ya kita yang aman tadi, aman dan beriman, yang laki-laki maupun perempuan tadi. Pak Ustaz, kan perempuan kan di rumah saja, iya, selama tidak ada halangan-halangan, tidak ada yang membuatkan kita fitnah disebutkan di situ. Nah silakan, tidak masalah, silakan saja. Nah tapi daripada kita ternyata pula ada lebih banyak pula mudaratnya kita datang ke masjid yang perempuan. Nah tapi ini kan diberikan kepada laki-laki. Nah seperti itu dia ketentuannya. Jadi meramaikan masjid ini untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan-kebaikan ini. Di mana keberkahan itu, kekuatan kita ada di sini, apalagi memfungsikan masjid, ya, apalagi termasuk dakwah seperti ini, termasuk meramaikan masjid. Kenapa? Kalaulah satu daerah itu tidak ada dakwahnya, maka matilah Islam di sana. Jadi sumber kekuatan Islam itu ada di dakwah ini. Kalau tidak ada dakwah di satu masjid, tidak ada dakwah di satu musola, ini kerja dakwah ini kan, maka akan matilah hidup Islam di sana. Tidak ada rohnya, roh Islam di sana tidak ada. Jadi dengan adanya dakwah seperti inilah bisa hidup dan ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan kita meramaikan masjid. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah mulai meramaikan masjid ini. Mungkin kita perlu mempertahankan ini lagi, karena setan itu kan pandai Pak, tidak bisa dari depan, dari belakang dia, tidak bisa dari belakang, dari atas, Eko lah cuci lo turun ya kan. Nah, apalagi nanti aja lah anak mulai. Betul Pak ya? Betul Pak. Saya itulah kadang-kadang kenapa kok cuci mobil pas menjelang maghrib? Nah, itu pandainya setan tuh kan? Enggak Pak, saya nih Pak. Tanya Ustaz. Ya Bu. Apakah sesudah sholat tahajud harus ada sholat sunnah berikutnya? Bisa aja Ustaz. Ada yang melaksanakan witir, ada yang tidak. Tapi sebagian aja ditutup dengan witir. Ya Bu ya. Sholat witir itu kan penutup ya. Tapi Pak Ustaz, kalau bagaimana kita sudah di waktu tarawih witir itu kan dan ditutup, nah tutup lagi lah masalah witir. Sebaiknya ditutup dengan witir minimal 1 rakaat. Nah itu ya.
Ya Pak. Tanya Ustaz. Itu masalah jamak tadi Ustaz. Kita kan pergi pemakai Sumbar Ustaz. Ya. Ke Priaman apa masalah. Hah? Jadi kan tiap 2 kilo, 5 kilo lepas balik kan ada jumpa masjid. Mana yang bagus diambil sholat berjamaah? Jamak atau sholat di masjid gitu? Ya. Mana yang bagus diambil masanya? Kita kok mobil pribadi Ustaz. Ini ke Bangkinang aja pakai jamak Ustaz. Siapa tuh deh? Ibu situ kata lu masuk. Kan itu dia. Gimana tuh Ustaz? Mana yang bagus diambil tuh? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu mau Bangkinang karena ada kampar jadi sama panjang pakai jamak lah. Ya, untuk melaksanakan sholat jamaah, ya memang kalau sudah mencapai ketentuannya untuk jamaah itu yang namanya Rasul, ambillah jamaah itu, ambillah. Ya, Pak, kan nampak di tengah jalan banyak masjid, itulah keringanannya itu, keringanan kita untuk melaksanakan. Walaupun kita sudah sampai di satu tempat itu, tapi kita masih dalam, umpamanya saya kan pergi ke Mifan nih, lagi ke Mifan, nah sampai situ kan sudah sampai di sini, tapi kan kita masih dalam perjalanan, ambillah keringanan tadi, seperti itu deh yang sudah saya dengar ya. Jadi ya Pak, saya berkata dalam hati saya, ini kan kita sudah sampai, dah nyaman kita di sini nih. Kadang-kadang saya pernah juga melaksanakan tidak jamak lagi, tapi kata kawan ini ambillah keringanan itu. Kita masih dalam perjalanan. Nah, jadi walaupun kita sudah tenang di sini nih, yang namanya dalam safar, dalam perjalanan, ambillah karena ini jalan dikasih agama itu. Seperti itu. Itu pertama Ustaz. Kita sekarang udah jamak Ustaz kan? Atau waktu belum masuk. Awal numpangnya juga ke Sumbar. Tapi ada jamaknya sholat lagi Ustaz. Numpang deh. Awal numpangnya juga numpang masih Sumbar. Ini udah jamak Ustaz. Sementara tadi jamak. Tentu waktu sholat tiba. Ya nanti ya. Kaki Mas Haji. Awak para sholat atau enggak Ustaz? Pilihan kita. Pilihan kita. Silakan jamak. Kalau saya pilih 2, silakan pilih. Kalau kita mau jamak bagus, kalau tidak jamak juga apa-apa. Laksanakan sholat berjamaah seperti itu. Nggak maksudnya ini udah jamak Ustaz. Oh kapai kan udah mau pergi. Dan sama tuh. Dia udah jamak. Saya tidak jamak. Jadi waktu masuk saya kan sholat. Jadi Pak Ijal ini dia harus sholat lagi atau nggak usah sholat lagi? Dia udah sholat jamak nih. Ini berjamaah nih. Pokoknya udah jamak. Inilah teman jamak. Sudah jamak terlebih dahulu. Aduh. Asar. Ada pas asar waktu sholat asar. Inilah jamak sholat zuhur. Waktu asar sholat masjid parkir Pak. Jadi turunnya tuh duduk betul gitu. Itu makasih. Kalau sudah sholat ya sudah Pak. Kalau kita sudah melaksanakan sholat sudah. Nah, saya bukan sholat. Dulu ada kantin. Itu santai sih Kalau kita sudah sholat, ya sudah, kamu tak perlu bilang lagi 2 kali. Kecil udah kan? Jangan semuanya. Ya, memang banyak kasus-kasus yang kita temui seperti itu. Itu kemudian kita pernah juga singgah di suatu masjid, kita nggak tahu. Bukan sholat berjamaah yang adanya sudah awal dengan azan tadi, tapi dia perjalanan juga. Ya, kata kita melaksanakan sholat ikut dia sholat asar, rupanya dia sholat jamaah dia, ya nggak masalah, lanjutkan aja yang niat kita tadi. Yang kedua Pak, pertanyaan lagi, hari Jumat bisa nggak kita Pak? Sholat Jumat tidak Pak, diganti dengan sholat zuhur. Sholat zuhur. Iya, siap sholat Jumat itu asar bisa, gitu Pak, bisa. Oh boleh, kan itu dia zuhur dan asar kan? Iya, kita siap sholat Jumat. Iya. Ya boleh nggak apa-apa. Ya asar lagi kan? Pernah kena saya itu Pak, boleh. Ya. Kita kan sholat Jumat ini, waktunya sholat Jumat. Kita setelah Jumat kita langsung untuk melaksanakan jamaah untuk sholat asarnya. Boleh. Iya, langsung berdiri dia kan sholat. Jadi aku enggak, kata orang enggak boleh cuma di jamaah asar katanya. Bukan
sholat Jumatnya jamak. Iya, bukan asarnya. Ya, setelah itu kan asar kita lagi kan? Iya, boleh. Jumat sama zuhur nggak boleh. Ya, apa ya? Aki Bu, apa Bu? Baiklah, kami di sini kalau awal komunitas kita yang ada Rabu atau Kamis, itu apakah sholat Jumat ya? Apakah azan itu kami langsung sholat atau menunggu orang laki-laki pulang masjid? Sebentar Pak, sebentar Pak. Ceramah-ceramah. Pak, ini Bu tanya Pak. Ada orang tanya. Gimana itu Bu? Terus untuk kami kaum perempuan ini Pak, untuk sholat zuhur di hari Jumat. Zuhur dan Jumat ya. Ada pendapat mengatakan tunggu dulu orang pulang dari masjid bapak baru kita ada waktu sholatnya. Dan ada pula bilang azan udah boleh. Jadi yang betulnya yang mana Pak? Ibu-ibu. Ibu sholatnya. Ya ibu-ibu. Yang ibu-ibu, ya setelah Jumat lah kan. Kan ada setelah Jumat itu kan bagi laki-laki, ya kan? Azan, pas azan udah boleh kita sholat. Ya boleh, nggak apa-apa. Waktu sholat kan apa? Ya waktu sholat kan waktu sholat masuk kita untuk melaksanakan sholat kan di saat waktu sholat sudah azan itu kan pertanda waktu sholat dah masuk gitu kan. Oke, Bapak Ibu masih banyak lagi sekali waktu ini dah cukup. Dah baru 2 rakaat sampai memamurkan masjid. Ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Lanjut lagi. Masih ada berapa menit lagi Pak? Yang ketiga, amalan sunnah Rasulullah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan bersedekah. Bersedekah termasuk untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan keberkahan. Nah justru di sedekah inilah yang paling banyak kita untuk mendapatkan keberkahan tadi. Kenapa? Kita mendapatkan harta, kita sedekahkan, ya. Kita kan dibalik harta rezeki yang kita dapatkan itu mestinya kita keluarkan juga untuk mendapatkan keberkahan. Jadi kata Rasulullah, istazilur rizqa bisadaqah. Carilah rezeki itu dengan bersedekah. Jadi kalau kita ingin memudahkan rezeki kita oleh Allah, mulailah dengan pembiasaan bersedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya pendekatan dengan uang, tidak. Ya, sedekah itu umum. Bahkan setiap ruas tubuh kita ini menuntut untuk bersedekah, menuntut untuk melakukan kebaikan. Tangan ingin berbuat baik, kaki ingin berbuat baik, hati ingin berbuat baik, apalagi semua anggota tubuh kita ini menuntut untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di sanalah didapatkan keberkahan dalam hidup kita ini. Jadi manakala tubuh kita ini digunakan dalam kebaikan, maka keberkahan itu kan didatangkan oleh Allah SWT. Jadi Pak, kalau dalam pelatihan itu kan ada, kalau apa namanya ini senyum itu 3 senti kanan 3 senti kiri, ini. Dan dipaksakan tapi agak enggak manis juga bentuknya kan, agak sumi juga. Tapi kalau bisa, ya jadi adab itu dikali kata ketemu, ya ucapkan salam dengan layangkan wajah ceria tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah gitu. Bawahannya gitu Pak, kenapa itu? Hah? Bawahannya kan? Bawaannya ada Pak, betul. Saya punya teman seperti itu, dia tidak bisa senyum dia. Rupanya dia ada riwayat di sini, ada sakit. Apa namanya ini? Apa lagi? Saraf urat yang di muka dia begitu dia. Tidak bisa senyum dia. Payah dia, bukan bisa tapi susah dia. Nah, ya. Stroke ringan lah namanya Pak ya. Baik, ini yang ketiga. Yang oh iyalah, tidak apa-apa lah Pak. Kalau begitu cukuplah dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Tuh Ustaz Kirola ganti dengan Bapak. Tanya aja dulu Ustaz. Ini kalau masalah penentuan waktu jadwal azan sama iqamat ini ada jemaah yang menanya biasa jemaahnya jarang-jarang. Ini kok sedih kan? Ini masalahnya kok waktu maghrib kok kalian waktu maghrib kok lama banget kok. Udah lama selesai kalian baru mulai tanya. Apakah betul itu perlu dikoreksi jadwal maghrib itu?
Lama komatnya itu Pak. Iya, dari azan di komat tuh lama kali ke masjid nih, malah satu masjid ini. Padahal dia enggak ke masjid dah. Gitu. 10 menit ya. 10 menit. Kan azan aja udah 6 menit kadang dia bukan. Ini bertanya. Hah? Ini bertanya. Kalau bertanya kok kalau mau mana? Itu kan pertanyaan. Itu kan pertanyaan. Ya yang jadi apa dah? Lama mana lo? Kemana kau sudah? Gimana itu Pak? Jadi balik ke masjid itu. Padahal tidak lama. Tadi masjid. Ada jadi kemana solusinya Ustaz? Ini masalah kok yang membeli itu kebanyakan. Tahu Ustaz? Ya Bapak Ibu rahmatullah. Untuk ketentuan itu apa namanya ini? Kalau menurut saya juga ya, ini kesepakatan pengurus masjid itu menentukan ini, karena setelah maghrib itu ada yang karena di satu masjid itu, kali ini kan menurut saya nih Pak ya, itu kesepakatan pengurus dan jemaah untuk menetapkan itu. Memang ada yang sholat dulu, setelah itu ya sholat melaksanakan sholat sunat ya, ada yang tidak. Nah jadi kalau yang bagi melaksanakan sholat jamaah dulu, sholat sunat dulu, itu juga diputuskan juga tuh berapa menit maunya disepakati seperti itu dia. Kalau saya nih, kalau ada ketentuan Ustaz, ada ketentuannya. Ada para ulama menyebutkan jarak antara azan dan Jarak tadi. itu 1 kali selesai makan. Satu makan selesai makan itu jarak. Atau 1 kali buang hajat. Nah maka tadi saya menyampaikan itu, saya takut salah karena saya belum pernah membaca langsung ya. Jadi jaraknya itu seperti kita setelah makan ya, jarak itu. Nah ini yang kita permasalahkan ini. Ada yang makannya lambat, ada yang buang hajatnya lama. Nah makanya sebenarnya tadi kesepakatan pengurus dan jamaah. Kalau jamaahnya lebih banyak, mayoritas ingin ya dipercepat ya nggak apa-apa, itu kurangi 5 menit. Tidak masalah ya Ustaz. Dari kematutkan kita kan ngambil dari ke 10 menit tuh Ustaz. Kira-kira kan kalau menurut awak kalau siap makan 10 menit mantap tuh. Udah berapa batang rokok tuh? Iya. Pas. Dia tambah Ya jadi gitu loh Pak ya. Oke, kita tutup dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Apakah giliran 3 terserah. Demikian yang saya sampaikan pada subuh ini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita bersama untuk mengingat Allah kembali, untuk mengasah keimanan kita, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan perintah Allah, dan kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.